Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Kaifa halukum? Toyib, kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga. Nah, untuk materi pertemuan yang ketiga atau episode yang ketiga pelajaran bahasa Arab, ada 4 tema yang akan kita bahas sama-sama. Tema yang pertama adalah mengenai baitun al-baitu. Tema yang kedua mengenai alal maktabi fil baiti. Tema yang ketiga mengenai maja, man, yang diikuti dengan fi dan ala. Dan tema yang keempat mengenai min aina anta. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke tema yang pertama, kita lihat dulu video pembuka berikut ini. Baik, kita langsung ke tema yang pertama, yaitu mengenai baitun al-baitu, qolamun al-qolamu, masjidun al-masjidu, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Nah, sekarang kita kaitkan dengan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, kalau kita ambil kata benda atau isim berupa baitun, ya, rumah, misalnya seperti ini. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Kemudian kalau kita mau ambil contoh berikutnya, misalnya kita ambil contoh kata benda atau isim, yaitu ya kitabun, buku. Al-kitabu qadimun wal qolamu jadidun. Dari dua kalimat tersebut, kira-kira perbedaannya di mana? Ada satu perbedaan untuk isim atau untuk kata benda yang tidak diawali dengan alif lam dan yang diawali dengan alif lam. Misalnya ada kata benda rumah, baitun, al-baitu. Perbedaannya adalah kalau diawali dengan alif lam, maka harokat pada huruf belakangnya menjadi domah. Jadi kalau sebelumnya baitun sebagai isim atau kata benda memiliki harokat belakangnya berupa tanwin domah, nah ketika ditambahkan atau diawali dengan alif lam, maka berubah menjadi domah. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke tema yang kedua, yaitu mengenai fi ala. Nah, sekarang perbedaannya apa? Nah, kita coba berikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, misalnya ada satu kalimat tanya, Aina Ahmad, artinya di mana Ahmad? Maka jawabannya, kalau Ahmad ada di dalam rumah, maka jawabannya cukup huwa fil baiti. Jadi kita bisa mengganti kata Ahmad dengan kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki, yaitu huwa. Jadi huwa fil baiti. Atau misalnya kita ke kalimat yang kedua atau contoh yang kedua. Misalnya aina Yasir, huwa fil hamami. Kalau misalnya Yasir ada di dalam kamar mandi. Nah, ini contoh untuk menanyakan orang, ya. Nah, kemudian penggunaan aina juga bisa
kita gunakan untuk menanyakan benda. Misalnya kita mau menanyakan di mana sebuah pulpen berada misalnya ya. Nah, kita bisa tanyakan dengan kalimat tanya sebagai berikut. Aina qalamun. Nah, kalau pakai alif lam berarti ainal qalamu. Kalau pulpen tersebut ada di atas meja, berarti bisa langsung kita jawab al-qalamu alal maktabi. Atau kolamon atau pulpen ini bisa kita ganti dengan kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki ya. Jadi kata ganti atau domir, nah itu tidak hanya menggantikan orang tapi bisa juga menggantikan benda. Seperti misalnya pulpen tadi ya. Pulpen, kolamun bisa kita ganti dengan huwa. Nah, kalau misalnya posisi pulpen ada di atas meja, berarti kita juga bisa menggunakan alternatif jawaban sebagai berikut. Huwa alal maktabi. Nah, ini kalau untuk benda ya. Baik, kita ke tema yang ketiga. Kita nanti akan memaknai mengenai kata maja, man, dan a. Nah, contoh kalimatnya sebagai berikut. Untuk maja misalnya, yang akan kita gabungkan dengan ala. Maja alal maktabi. Artinya apa yang ada di atas meja. Kalau misalnya yang ada di atas meja pulpen, bisa kita jawab dengan alal maktabi qalamun. Atau kalau misalnya yang di atas meja adalah buku, bisa kita jawab dengan alal maktabi kitabun. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kata man. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Man fil baiti. Siapa yang ada di dalam rumah? Kalau misalnya yang ada di dalam rumah misalnya Zainab, bisa kita jawab dengan fil baiti Zainab. Atau misalnya kalau yang ada di dalam rumah ada Fatimah, kita bisa jawab dengan fil baiti Fatimah. Kemudian contoh yang ketiga, dengan memaknai kata a. Contoh kalimatnya seperti ini. A Aminah fil madrasati. Artinya apakah Aminah ada di dalam sekolah? A Aminah fil madrasati. Nah, ini pilihan jawabannya ada dua. Naam atau la. Kalau misalnya jawabannya iya, nah bisa kita jawab dengan na'am. Aminah fil madrasati. Kalau misalnya Aminah tidak ada di dalam sekolah, misalnya ada di dalam rumah, berarti jawab dengan la. Aminah fil baiti. Baik, dari beberapa contoh kalimat tadi, perbedaannya di mana dengan menggunakan kata ala maupun fi? Baik. Jadi, apabila ada kata benda, di depannya ada kata ala atau fi, maka harokat akhir pada kata benda tersebut yaitu kasroh. Seperti di beberapa contoh soal tadi ya, beberapa contoh kalimat tadi. Alal maktabi. Alal maktabi, harokatnya adalah kasroh. Fil baiti, harokatnya kasroh. Fil masjidi, harokatnya kasroh. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tema yang keempat, yaitu penggunaan kata tanya min aina anta dan aina. Nah, kita ambil contoh kalimat tanya sebagai berikut. Misalnya untuk min aina anta, misalnya ada pertanyaan yang tertuju ke kita misalnya, min aina anta. Artinya adalah dari mana kamu ya. Ini menunjukkan asal negara ya, lebih kepada asal negara. Misalnya kalau kita dari Indonesia, berarti jawab dengan ana minal Indonesia. Atau misalnya kalau yang ditanyakan adalah orang ketiga, misalnya min aina Umar. Nah, kalau Umar berasal dari Filipina, bisa kita jawab dengan huwa minal Filipin. Menggunakan huwa ya sebagai kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki. Kemudian contoh berikutnya adalah penggunaan kata tanya aina. Kita ambil contoh kalimat sebagai berikut. Misalnya, aina Abbas? Kemana Abbas? Kalau misalnya Abbas sedang keluar ya, nah bisa kita jawab dengan misalnya Abbas khoroja
Kemudian ada pertanyaan balik lagi, perginya kemana? Jadi ketika tadi dijawab bahwa Abbas sedang keluar, nah ada pertanyaan berikutnya, perginya kemana? Lawannya keluar, pergi ya. Nah berarti kita bisa gunakan kata aina dhahaba, kemana perginya. Nah dari sini kita bisa jawab lagi, kalau perginya ke masjid berarti dhahaba ilal masjidi. Atau kalau perginya ke sekolah bisa kita jawab dengan dhahaba ilal madrasati. Baik, kita lanjutkan mengenai materi nahu. Pada episode yang ketiga ini kita lanjutkan mengenai macam-macam isim. Kalau kemarin di episode kedua sudah dijelaskan mengenai isim berdasarkan jumlahnya. Nah, untuk episode yang ketiga kali ini kita akan belajar mengenai isim berdasarkan jenisnya. Isim berdasarkan jenisnya dibagi ke dalam dua macam atau dua bagian. Yang pertama adalah isim mudzakkar dan yang kedua adalah isim muannas. Isim mudzakkar adalah kata benda yang berlaku untuk laki-laki, sementara isim muannas berlaku untuk perempuan. Contohnya kalau untuk isim mudzakkar dia bisa berupa benda yang tidak berakal ataupun benda yang berakal seperti manusia. Contohnya kalau untuk isim mudzakkar, kalau untuk benda, misalnya kolamun, babun, kemudian miftahun, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk benda yang berakal atau manusia, contohnya adalah Ahmadun, Zaidun, Umarun, Abbasun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk isim mu'annas, yang sifatnya adalah perempuan, untuk benda yang tidak berakal. Contohnya adalah madrasatun, jami'atun, dan benda-benda anggota tubuh manusia yang berpasangan, misalnya ainun, mata ya, kemudian ujunun, telinga, kemudian yadun, tangan, kemudian beberapa benda langit, misalnya ardun, bumi, kemudian samsun. Baik, untuk nama orang contohnya adalah Aisyah, Fatimah, Khadijah, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang membedakan? Di episode pertama sekilas sudah dijelaskan mengenai isim mu'annas dan isim mudzakkar. Kalau untuk nama orang perbedaannya adalah pada letak huruf ta marbutoh di belakang kata. Kalau untuk mudzakkar dia tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh, sementara kalau untuk mu'annas dia ada diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Ada pengecualian untuk mudzakkar, misalnya ada beberapa nama laki-laki yang diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Misalnya adalah Usama, tulisannya Usamatun misalnya. Nah, karena dia laki-laki, sudah jelas laki-laki, maka dia termasuk isim mudzakkar. Kemudian juga untuk isim mu'annas ada beberapa kata yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Jadi selain Fatimah, Khadijah, Aisyah, misalnya ada Hindun, ada Zainab, ya. Nah, juga merupakan perempuan atau nama perempuan. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori mu'annas. Baik, demikian untuk sedikit ulasan mengenai ilmu nahu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk ilmu nahu berikutnya, kita ke pembagian isim berikutnya, yaitu berdasarkan atau ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.